amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Bapak Ibu, hasil dari puasa itu adalah takwa. Tingkatan paling tertinggi di dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mari kita lihat perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu tentang takwa, agar kita bisa merasakan kepada diri kita nanti apakah kita sudah berhasil atau tidak setelah melaksanakan puasa. Ada 5 cirinya. Nah, kalau ada yang 5 cirinya di dalam diri kita, berarti kita sudah mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan puasa yang kita kerjakan. Yang pertama Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kasih contoh yang nyata. 2 hari yang lewat kami di Padang karena ada urusan ke kampus dan bertemu dengan kawan. Contoh ya. Jadi dalam perjalanannya diajak sama teman. Pertama bertemu dengan mu'alaf. Bu tahu dengan mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Jadi beliau punya istri satu istri baru. Kemudian anak yatim nyusahan surang. Diusir oleh keluarganya dari Medan, dari Sumatera Utara. Kemudian hijrahnya ke Pekanbaru. Tiba di Pekanbaru masih ada komunitas Kristen di situ, masih kuat. Jadi orang itu kalau misalnya nampak ada saudaranya yang masuk Islam, itu akan kejar kemanapun. Nah, bila maunya di Pekanbaru, tidak tahan di situ lah, masih dilayu-layu supaya masuk Kristen, pindah ke Padang. Jadi Padang berjodoh dengan kami, bertemu dengan kami di Padang. Wawancara untuk memasukkannya kepada donasi online. Jadi kan kini ada namanya donasi online. Ibu wawancarai, masukkan ke Instagram atau Facebook, nanti orang berinfak di situ. Kalau sudah tercapai targetnya, baru kita bagikan kepada yang bersangkutan. Ada dialog yang menarik dengan Bapak Mu'alaf. Yang pertama beliau marah. Apa yang beliau marah? Karena ada katanya orang yang hanya menjanjikan saja bantuan. Sementara dia sudah capek memberikan fotokopi, KTP, segala macam. Lalu terjadi banyak dialog. Ada awak menumpang jurang, itu satu lawak mendamaikan. Aku kecewa ini, kalau ikut sekedar ikhtiar. Nanti Bapak wawancarai, bikin video, masukkan Facebook, kalau sudah ada uangnya baru dikasih sama Bapak. Jadi tidak ada janji-janji. Kami pun bukan orang kaya. Kami hanya punya kemampuan untuk mencari dana. Kalau tak setuju silakan, kalau tidak setuju juga tidak apa-apa. Akhirnya beliau setuju. Istrinya punya banyak penyakit, kanker payudara, kemudian lupus itu lebih banyak darah putihnya dibanding darah merahnya. Kemudian ada juga penyakit kanker yang lain, pokoknya banyak penyakitnya. Kalau menurut dokter itu tak akan mungkin sembuh. Nah, ini tinggal di situ di tompangan orang di rumah peta. Kemudian seluruh peralatannya dia di masyarakat, mulai dari pancinya pun. Kemudian ini menggali lupi untuk buku ya nah.
Nah, ambo kasih itu nak ada pitihnya kali makannya ya. Tapi ini tetap berpuasa. Tetap ini bertahan di keimanan ini. Kami pulang, kami lagi pitih 50.000. Kemudian nanti tunggu zakat saya semuanya untuk Bapak. Kelima-limanya itu kan ada bagi rumah, kasih zakat fitrah seluruhnya kepada beliau. Nah, berkataannya kamu pulang kau sapa pulang lagi kalau itu tidak pernah dapat pikiran kan? Kalau latihan berarti lah dong kau sapa pulang. Nah, itu yang menarik yang pertama. Pas ambo pulang kamari, bertemulah dengan orang Islam yang sejak kecil dia sudah Islam. Jadi kan di Padang di Pasaraya itu banyak orang menjual kue, itu kan menarik kan? Nampak ada orang kue, bawa belanja kue di situ, nah belanjalah kacang talu, banyak tuh dibuka lah di orang yang anak gadis kok. Ketikanya buka masuk pengunjungnya, dia punya dapat nawak. Lah habis dia ini dulu, baru bertanya kalau poso Bapak. Poso lah saudara. Baru larinya ke belakang, malunya. Ternyata ini enggak puasa. Nah ini auto travel, orang-orang sehat, orang cadik, dia tidak. Barampet laki-lakinya, balimu laki-lakinya, dua yang puasa. Awak seorang anggota dewan di belakang seorang. Yang apa tim suksesnya kok, adalah puasa. Badannya sehat pada awalnya. Pitih banyak pada awalnya, HP lancar pada awalnya. Kemudian yang di belakangnya sehatnya pada awalnya. Nama lokon. Ada kecil ibu-ibu itu Pak Rayu namanya. Iya ibu. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu dari berbahagia? Kalaupun kita sudah Islam dari kecil ya, namun iman itu tidak bisa dipaksakan, kemudian tidak bisa dibuat-buat. Ketakwaan juga seperti itu. Rasa takut juga seperti itu. Dek malu dia awak, kecil apa nasihat kok, dan itu politik taruh juga. Ampun tahu puasa Pak. Dia awak baru bertamu dia itu tu malelo bagi kecil. Inilah sejak siswa nak puasa, nak perlu sembahyang kan. Bahaya. Begitu nanti tantangan yang besar yang akan dihadapi oleh kita dan anak-anak kita ke depannya. Jadi kalau kita tidak tanamkan keimanan, tidak tanamkan ketakwaan kepada mereka, di hari esok mereka akan menghadapi hari-hari yang menantang. Ya Bu, nah, awak pali awak tu cuci itu, nah, ini lama-lama cepat-cepat yang kuihnya dengan rokoknya, lah. Tapi lah iyo jangan Bu terlalu dijaga ni sembayang Pak. Dia contoh mudah-mudahan dapat hidayah. Lah, al-khawfu minal jalil. Artinya apa yang manusia tadi walaupun Islam mengaku beriman tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita yang ada pada kesempatan kau dalam sholat awak masih ada rasa takut oleh. Kalau awak berhalangan berpuasa berondo-rondo awak makan ya punah. Nah, bukti awak tu masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan iya tu, ada ibu-ibu yang berhalangan. Nah, apa-apa tidak mungkin berhalangan ya. Ibu hanya berhalangan menyusui anak, melahirkan, hanya berondok dalam kamar makan. Itu berarti ada rasanya. Kalau dia tidak rasu semua kopi tangan kami ini. Itu tidak ada rasu. Jadi kalau ada rasu itu dia itu sudah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasu
sedih hawa terlambat awak sholat, lain rasa sedih hawa hendak satu berpuasa karena sakit, itu masih mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau berceritakan faktanya supaya terasa di kita apa yang dikatakan dengan takwa. Lain rasa takwi awak hendak berzakat, lain rasa takwi awak hendak berinfak dan sebagainya. Kalau ada, insya Allah kita sendiri bisa merasakan. Kalau tidak ada itu, berarti ada dapet itu yang namanya takwa. Yang kedua, wal amali bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 sumber hukum Islam. Nanti Bapak Ibu, anak-anak kita akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang mengaku mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak. Kelompok-kelompok yang mengaku modern, paling paham dengan agama, padahal tidak. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga ijma' sahabat, yang keempat kias, yang kelima ijtihad. Jadi 5. Ada kelompok kalau ini tuh tidak percaya dengan pendapat ulama, jadi kecilnya tidak perlu kepada ulama, langsung saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saja kita ini pandai sholat tuh diulah ada ulama. Kan dia tak langsung pandai sholat karena nampak dia awak orang tua awak dulu sembahyang, ya nak. Sudah itu nampak dulu awak kawan awak sembahyang, nah baru bisa awak sholat. Kayak ke surau awak, imamnya rukuk sujud, nah, langsung Rasulullah. Enggak kan? Ada ulama. Orang-orang pun tak perlu itu jadikan rujukan ulama, yang perlu langsung aja kepada Rasulullah. Itu sebabnya mereka kemudian mengharamkan sesuatu yang berupa kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita buat. Contohnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, mereka haramkan karena menurut mereka tidak ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di mana itu ijtihad? Dibolehkan karena syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa zadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi kalau ada bertanya apa ayat Isra Mi'raj Maulid Nabi, itu ayatnya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izah, pelajaran. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan melalui diskusi. Nah, itu dalilnya. Kalau nak tanya dalilnya kan, Isra Mi'raj dalilnya apa? Dalil zikir bersama, apa dalil doa bersama, apa dalil takbir akbar. Nah, itu dalilnya. Supaya kita merasa tenang hendaknya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi jangan ragu ibu bersolawat aduh dah dalam ajaran Islam. Kalau ragu lo bersolawat di majelis-majelis hari ini, orang takut itu bersolawat, karena takut kecil-kecilan bid'ah tidak ada di zaman Nabi itu. Sehingga kini kau tidak ada orang punya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Takut orang. Banyak rata-rata ceramah ada pakai itu ya. Padahal sebenarnya itu syiar untuk memperkenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
itu seluruh sumbernya, tidak dua saja. Dalam beragama itu kalau dua saja kaku deh. Kalau tidak ada di Al-Quran, lihat dalam hadis Rasul. Kalau tidak ada di hadis Rasul, cari di ijma sahabat. Kalau tidak ada di ijma sahabat, cari di kias. Itu bisa berzakat itu karena kias, ya bu. Namanya kias fakta. Makanan pokok orang Arab tuh kurma dan gandum. Lain kurma dan gandum. Lain tabali dikit tahu itu. Dia makan pokok, ada tabali, kok bisa bagi? Ada lain para ulama. Kalau tidak lain para ulama, dua gitu deh. Baik, Nabi makanannya kurma aja, gandum. Maka dicari untuk berzakat maka dilahirkanlah oleh para ulama melalui kias makanan pokok bisa bagi 2,5 kilo. 2,5 kilogram. Kalau di pitihan ada yang 30.000, ada yang berapa? 40.000, ada yang 27.000. Tergantung apa yang kita makan. Sampai 2 kita makan 32.000 kalau kami tidak salah. Melalui Basnas di Padang. Nah, insya Allah teman ada juga beberapa hal yang kami cari di kampung-kampung kita yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita evaluasi dulu ya. Contohnya dulu kalau ada mai kan itu berkelilingan kalau kanan benar kan apa gunanya bapak supaya sebelum perpisahan memang ada juga harus kita akui apa yang dikritik oleh Muhammadiyah, yang dikritik oleh Salafi harus kita akui juga. Ya boh ya, malataan piti di kubuan ada dulu kan. Harus kita kritik juga memang ada. Termasuk menuju hari itu perlu juga kita evaluasi pekerjaan itu. Tidak semata-mata orang itu salah. Memang betul yang aku yang dikritik. Banyak yang aneh-aneh keyakinan di kampung-kampung itu yang sama-sama kita belokkan melalui pengajian. Kalau keliling takut lumayan kan sebelum orang sesudah orang tahu siap, itu keliling kan. Ada tak? Kemudian kalau memang ada menuju hari menikuari itu, proses makan selindungnya itu baru kita pertimbangkan. Dan itu ada di dalam kitab fikih, terutama fikih Sulaiman Rasyid yang kecil yang acung kita baca. Banyak itu yang bisa kita perhatikan praktek-praktek dari masyarakat kita yang salah. Aku mohon maaf, aku bukan mengkritik sujud sajadah, tapi ada yang mewajibkan sujud sajadah di sholat subuh misalnya kan. Kalau tidak ada imamnya, ini udah lama saya rasa dia sembahyang itu ada juga kan. Nah itu tidak jawab tuh orang. Karena sujud sajadah itu hasil ijtihad, ya, hasil ijtihad yang dianjurkan terutama sekali di pagi Jumat. Kalau tidak ada imamnya, dia selesai sembahyang itu sambungan salah rasowe. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena waktu kita percepat. Wa syukri anil jazil, orang yang bertakwa itu bersyukur dengan nikmat yang banyak. Nah, hari kerayu kita cari zakat mal kita, zakat fitrah kita. Zakat mal itu sampai haul dan nisabnya. Pengulu emas kalau kami tidak salah itu lebih kurang 30 emas ya. Haulnya 1 tahun. Kemudian itu kalau tidak salah 2,5% ya, 2,5% ya, itu keluarkan. Karena bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat fitrah, nah bagi yang takut lupa, lah bisa sejak Ramadan masuk sampai orang akan melaksanakan sholat Idul Fitri, keluarkan zakatnya.
dengan segera. Bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan ragu untuk mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mal kita, supaya apa? Harta benda kita bersih. Bersih dari hak Allah, bersih dari hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersyukur dengan nikmat yang banyak. Lain banyak nikmat di kita, Bu. Lain. Salah satunya sehat. Ada kawan-kawan kita sudahlah miskin, kemudian diusir dari keluarganya, penyakitnya dan ciek deh, Bu. Kanker payudara, kanker otak, banyak ini, diabetesnya ini. Di awal alhamdulillah jarinya lama ya deh. Enak. Jarinya lama ya, orang sakit itu nyawa. Lah sore makan dulu. Lah syukur itu nikmat yang banyak, sehat. Kalau tidak sehat, kenapa